Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di sini di calon sarjana sipil. Kali ini saya akan membahas masih dengan sama tema yang sama, yaitu dengan analisis struktur dengan materi batang portal di sini. Nah, batang portal ini adalah contoh lain dari penggunaan aplikasi SAP 2000. Untuk di sini saya akan melakukan analisa pada salah satu contoh soal nih. Saya sudah siapkan contoh soalnya. Untuk bentuk soalnya seperti berikut. Seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bentuk portal di sini. Di sini yaitu yang diketahui bahwa batang portal itu memiliki dua tumpuan, yaitu di tumpuan A bentuk sendi ya, dan bentuk tumpuan juga di bentuk B dengan bentuknya sendi juga, oke? Dan kemudian portal tersebut memiliki dua pembebanan, yaitu yang pertama beban terbagi merata pada lantai 1 untuk nilai W1 di sini, dan kemudian untuk beban merata pada W2 di lantai 2 ini, pada lantai 2. Oke, dan memiliki beban terpusat 2 sama-sama memiliki beban terpusat. Pada lantai 1 kita beri nama P1 dan pada lantai 2 kita beri nama P2 di sini. Terus pada jarak A menuju jarak B dengan di sini ada A aksen, yaitu adalah 3,5 meter, dan untuk A aksen di sini sampai B yaitu 3,5 meter. Oke, kemudian tinggi dari setiap lantainya adalah 4 meter, kemudian 4 meter. Jadi yang mana dari tumpuan B misalkan tinggi ke atas yaitu untuk lantai 1 4 meter, dari titik B menuju titik lantai 2 yaitu 8 meter di sini. Kemudian pada soal juga diketahui bahwa kita akan menggunakan dua jenis kolom dan dua jenis balok. Kolom pertama yaitu K1 pada lantai 1 ini, dan untuk kolom 2 yang digunakan untuk lantai 2 nanti. Begitu pula batang 1 untuk lantai 1, batang 2 untuk lantai 2. Kemudian untuk definisinya adalah untuk kolom satunya yaitu di sini dengan ukuran 400 kali 400 mili. Jangan lupa satuannya nanti kita konversikan menjadi meter. Kemudian untuk K2 di sini ada 350 dikali 350. Kemudian untuk balok 1 di sini ada ukuran 300 kali 650 mili. Kemudian untuk balok kedua yaitu 300 kali 600 mili. Di sini masih sama, yaitu materialnya yaitu beton bertulang di sini. Dan untuk pembebanannya di sini saya bacakan. Untuk P1 yaitu beban matinya seperti biasa, kita memiliki dua beban mati, yaitu mati BS dan mati luar di sini. Untuk mati luarnya untuk P1 yaitu sebesar 15 kN, sedangkan untuk beban hidupnya ada 20 kN. Untuk P2 beban matinya adalah 8 kN. Kemudian beban hidupnya adalah 12 kN. Kemudian untuk beban terbagi merata atau W1 yaitu untuk beban mati luarnya di sini ada 8 kN. Untuk W1 beban hidupnya adalah 15 kN per meter. Untuk beban mati terbagi merata pada batang kedua atau batang di lantai 2 yaitu beban mati luarnya ada 6 kN per meter. Kemudian untuk beban hidupnya ada 12 kN per meter. Nah, di sini untuk kombinasi pembebanannya di sini masih sama, yaitu untuk kombinasi 1 yaitu 1,4D, yang mana berarti 1,4D di sini memiliki dua jenis pembebanan. Yang pertama adalah mati beban sendiri atau batang sendiri. Yang kedua adalah mati beban luar. Untuk kombinasi kedua atau U2 di sini 1,2D masih sama, D-nya beban mati sama tambah beban luar, kemudian ditambah 1,6L di sini. Kemudian apa saja yang akan kita cari nanti pada analisanya? Yang pertama di situ adalah seperti biasa untuk menentukan diagram momen, gaya lintang, dan yang sekarang adalah gaya normal di sini. Baik, terus di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana masih sama, yaitu plotting, terus pengeksportan pada tabel yang kita akan gunakan. Oke. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung aja cus ke aplikasi SAP-nya. Kita geserkan dulu untuk soalnya. Kita pindahkan di sini. Oke. Seperti pertama di sini saya masih memakai aplikasi SAP 2000 versi 21. Jangan lupa
Sebenarnya kalian boleh memakai yang lebih baru atau versi lama, tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya saja mungkin fiturnya lebih update. Oke. Terus kita akan membuat pertama dari template-nya. Di sini saya akan masih menggunakan template dari grid only di sini. Karena kita akan melakukan bentuk portal. Jangan lupa satuannya yaitu kilonewton, meter, dan celsius di sini. Kita pilih grid only di sini. Kita klik. Nah, di sini kalian boleh mengisikan secara langsung ataupun kalian boleh membiarkan atau secara default. Di sini saya akan defaultkan saja ya. Kita default. Oke. Kemudian karena di sini seperti biasa tampilan untuk template pada SAP 2000 akan terbagi menjadi dua, 3 dimensi dan 2 dimensi. Karena kita tidak memakai yang 3 dimensi, maka kita close-kan saja di sini. Oke, kemudian kita akan langsung pada pembentukan dari si definisi dari rangka portal ini. Seperti biasa, kita klik salah satu batang pada template-nya, kita double klik kiri, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada keterangan bahwa kita untuk tingginya yaitu di sini 4, tidak ada keterangan bahwa kita akan memakai sumbu Y atau sumbu Z ya. Karena itu saya di sini akan mengasumsikan bahwa tinggi di sini adalah di sumbu Z, dan untuk bentang A menuju bentang B itu saya menggunakan sumbu X. Oke, kita pindah lagi soalnya di sini. Kemudian maka dari itu untuk sumbu Y kita hapuskan. Kita hanya fokus pada Z grid dan Z grid di sini. Pada tadi soal yaitu panjang dari A menuju B yaitu ada 3,5 untuk jarak A sampai A aksen, dan A aksen menuju B ada jarak 3,5. Maka kita anggaplah A aksen itu di sini namanya B ya. Di sini kita anggap 3,5 di sini. Kemudian kita tambahkan satu lagi di sini 3,5 lagi, maka kita akan membuat 7 meter dari panjang A menuju batang C di sini. Oke, untuk Y gridnya kita kosongkan di sini. Kemudian untuk Z gridnya di situ ada keterangan bahwa dari jarak 0 menuju jarak 4, yang mana berarti letak Z1 atau pada tumpuan 1 yaitu tumpuan A maupun tumpuan B kita anggap 0 ya. Kemudian kita naik ke atas untuk lantai 1 setinggi 4 meter. Maka untuk Z2 di sini kita isikan dengan angka 4 meter. Oke. Kita hapuskan dulu di sini. Nah, kemudian untuk ketinggian dari titik tumpuan A menuju lantai kedua yaitu adalah 4 meter di sini. Sebentar. Ada kesalahan. Sebentar, ada kesalahan di sini, kesalahan teknis. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini. Di sini ada apa? Saya ulangi ya. Untuk tadi kita pembuatan titik dari titik Z ya, untuk Z1 dan Z2. Di sini ada untuk Z1 dan Z2 ya, benar. Oke, benar. Nah, di sini titik Z1 yaitu pada lantai dasar atau ground di sini pada tumpuan, yaitu untuk Z2 pada lantai 1 dan Z3 pada lantai 2. Yang mana dari jarak dari Z1 atau dari ground di sini pada tumpuan menuju lantai 1 yaitu setinggi 4 meter. Maka untuk lantai keduanya karena tingginya sama 4 meter, maka kita jadi ubah untuk Z3-nya yaitu 8 meter. Di sini kita ubah menjadi 8 meter. Oke, ini Z3. Oke, kita okekan saja di sini. Karena setelah selesai kita oke di sini.
Seperti biasa, karena kita memakai pada batang X dan Z, sumber X dan Z, maka kita tampilkannya pada display pada set ZX atau XZ view. Di sini kita klik, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah rangka atau desain yang akan kita buat pada framing nanti. Nah, kemudian di sini saya akan membuat atau mendefinisikan yang kedua, atau yang pertama. Untuk mendefinisikan yang pertama adalah material yang kita gunakan adalah beton bertulang. Di sini karena masih belum merencanakan atau merancang suatu konstruksi, maka kita anggaplah bahwa beton di sini bersifat default dari aplikasi SAP 2000 ini. Maka mungkin yang akan kita ubah hanya massa jenisnya saja menjadi 24 kN meter Celcius. Oke. Kemudian kita ubah dulu di sini, kita kembali ke SAP. Kita akan mendefinisikan pertama yaitu material. Bagaimana caranya? Seperti biasa, kita klik define di sini, kita klik material. Nah, di sini seperti biasa ada dua menu default, yaitu untuk beton di sini untuk 4000 psi, sedangkan A992 FY50 adalah di sini adalah beton. Di sini adalah baja. Maka kita akan ambil dari copy untuk 4000 psi. Di sini kita kopikan saja, add copy of material. Kemudian kita kasih nama misalkan beton di sini. Nah, untuk massa jenisnya kita ubah menjadi 24 di sini. Untuk yang lain kita setup default ya. Kita oke saja. Kita oke lagi. Kemudian yang kedua adalah kita akan mendefinisikan rangka apa saja sih yang akan kita butuhkan. Di sini terdapat dua rangka, yaitu rangka rangka balok dan rangka kolom. Di mana rangka balok sendiri memiliki dua jenis, yaitu untuk B1 ukuran 300 x 650 dan untuk B2 yaitu ada ukuran 300 x 600 mili. Jangan lupa kalian satuannya adalah milimeter, bukan meter. Oke, kemudian untuk kolomnya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kolom 1 dengan ukuran 400 x 400 dan untuk kolom kedua yaitu ada 350 x 350. Oke. Bagaimana caranya? Kita langsung saja menuju ke aplikasi SAP-nya di sini. Oke. Kemudian kita akan mendefinisikannya. Kita cukup mengklik define, kemudian section properties, frame section. Nah, di sini kita akan membuat baru dari propertinya. Kita add new property, kemudian frame-nya kita ubah menjadi beton. Di sini concrete. Kita pilih karena ini adalah balok, maka kita cari yang rectangle di sini. Kita klik balok. Kita mulai dari balok 1 misalkan. Dengan balok 1 dengan ukuran di sini 300 x 650. 300 kali 600 kali 650. Maka kita ubah di sini menjadi 0,65, jangan lupa 0,3. Nah, untuk materialnya kita ubah menjadi beton tadi yang setelah kita buat di sini. Kita klik material di sini, kita ubah beton. Karena ini adalah balok, maka kita ubah dulu dari sectionnya. Kita klik di sini, concrete reinforcement di sini, kita klik. Kemudian kita yang tadinya kita desainnya adalah kolom, menjadi kita balok di sini atau beam. Kita oke-kan saja di sini. Sip, jadilah balok, section balok. Kemudian kita oke. Kemudian yang kita akan buat selanjutnya adalah balok tipe 2 atau B2 di sini. Kita cukup kopikan tadi yang untuk B1, kita copy di sini. Kemudian kita beri nama balok 2 dengan ukuran yaitu di sini 300 kali 600. Di sini kita ubah 300 kali 600. Maka kita akan buat di sini untuk 300 kali 600. Oke. Setelah sudah cukup kita oke karena secara otomatis akan mengcopy dari B1. Oke, kita oke saja di sini. Kemudian kita akan membuat kolom, baru kolom. Kolom di sini terbagi menjadi dua, maka kita akan buat dua kolom tersebut. Pertama kita add new properties di sini, kita pilih yang rectangle di sini, concrete sudah benar. Kita klik rectangle di sini. Kita kasih nama K1 dengan ukuran 400 kali 400. Maka kita ubah ukurannya jadi 0,4 dikali 0,4. Dan materialnya kita ubah menjadi beton. Untuk sectionnya sudah benar, kolom. Kemudian kita oke-kan di sini. Kita oke. Kita kopikan untuk membuat kolom yang kedua di sini. Kita add copy properties dari K1.
Oke, kita kopikan di sini. Kita ubah K2 dengan spesifikasi 350 dikali 350. Kita buat di sini 0,35 dikali 0,35. Seksinya sudah benar, materialnya sudah benar, maka kita akan oke-kan saja. Oke. Kemudian kita oke lagi. Barulah kita mendefinisikan langkah selanjutnya, yaitu adalah pembebanan yang terjadi. Seperti biasa, di sini masih memakai 3 jenis pembebanan, yaitu mati PS untuk untuk date-nya memakai 2 jenis pembebanan, yaitu beban mati dan beban hidup. Dan untuk beban matinya terbagi menjadi 2, yaitu beban mati PS, mati batang sendiri maupun mati luar di sini. Oke. Maka kita akan mendefinisikan tersebut pada define load pattern. Di sini kita klik. Kita misalkan di sini mati PS dengan tipe date. Untuk self-nya kita anggap 1, kita setup default aja, kemudian kita add, kemudian kita mati luar. Kalian bebas menambahkan mati luar, mati tambahan, atau mati yang lain. Yang penting yang artinya menambahkan beban yang terjadi pada batang tersebut akibat beban luar. Kita ubah tipenya menjadi super date. Di sini kita klik tipe, terus kita more, kita klik lagi tipenya, kemudian kita klik pada super date. Secara otomatis self weight-nya akan mengubah menjadi 0. Kita add new di sini. Oke. Barulah kita membuat beban hidup. Oke. Tipenya kita bikin live di sini. Self weight-nya masih tetap default 0. Kita add. Karena kita tidak menggunakan mati di sini, pembebanan lewat pattern mati, kita bisa hapuskan. Kita hapus di sini, kita delete. Yes. Habis itu kita oke. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya adalah pembuatan kombinasi, yang mana kita cukup mengklikkan define, kemudian load combination di sini. Kita add new combo. Kita misalkan namakan U1 dengan variasi yaitu 1,4 beban mati BS dan beban mati luar di sini. Add. Kita oke. Kemudian combo yang kedua adalah misal kita beri nama U2 yaitu 1,2D, yang artinya 1,2 beban mati PS ditambah 1, beban mati luar ditambah 1,6 beban hidup. 1,6 beban hidup di sini. Kita add, kita oke. Kita oke lagi. Barulah langkah-langkah mendefinisikan selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan pembuatan rangka pada display atau set template yang telah kita buat tadi. Seperti biasa kita pakai quick draw di sini, pakai drawing frame. Di sini klik. Kita buat di sini yaitu pertama adalah kolom dulu. Kita ingin membuat kolomnya dulu. Kalian bebas sih sebenarnya mau buat kolom dulu maupun balok dulu, tidak masalah. Di sini saya ingin buat kolom dulu untuk kolom 1. Sini kita buat kolom 1 yaitu berada pada tumpuan A dan tumpuan B setinggi 4 meter di sini. Untuk K1 di sini. Begitu pula untuk K2 pada ketinggian 4 meter hingga 8 meter. Oke, kita sudah benar di sini definisinya. K1 400 kali 400, kita klik di sini. Kita tarik ke sini. Nah, karena kita memiliki dua jenis kolom yang berbeda, maka kalian cukup klik kanan agar membatalkan perintah meneruskan pada sub ini. Maka kalau misalkan kalian diteruskan, maka akan ada seperti ini, ada garis-garis titik-titik putus-putus yang artinya akan menentukan batang kita selanjutnya. Kita cukup klik kanan di sini. Nah, maka secara otomatis kita akan mulai dari titik awal lagi, yaitu di sini. Kita tarik ke atas. Oke, kita klik kanan lagi. Kemudian kita ubah menjadi sectionnya di sini menjadi K2. Oke, sama kita mulai dari sini, klik, tarik ke atas, klik kanan, kemudian kita tarik dari sini menuju ke sini. Kita klik kanan. Oke. Barulah kita membuatan balok di sini. Seperti biasa, saya mulai dari balok 1 ya. Dari kiri menuju kanan. Kemudian lanjut lagi. Oke. Setelah selesai kita klik kanan cukup. Kemudian baru kita ubah menjadi balok kedua. Di sini kita klik. Klik. Dan klik kaki. Kemudian kita klik kanan. Oke.
Maka kita kemudian selesai pada pembuatan frame atau rangka portal yang kita inginkan. Kemudian langkah berikutnya adalah pembuatan join atau pembuatan tumpuan, di mana untuk tumpuannya di tumpuan A dan tumpuan C di sini. Kita cukup ke klik atau blok pada tumpuan tersebut, kita ke assign, kita join, resist. Nah, di sini kita tumpuannya adalah tumpuan jepit di sini. Oke, kita klik jepitnya, kita oke. Nah, setelah kita melakukan penggambaran tumpuan, barulah kita masuk tahap selanjutnya, itu adalah memasukkan pembebanan. Di sini saya akan fokus pada pembebanan yang pertama, yaitu beban mati dulu. Untuk mati luarnya. Dan di sini saya akan memfokuskan pada beban mati luar, yaitu untuk P1 dan P2, W1 dan W2. Saya mulai dari penggambaran dari W1 atau beban terbagi merata dari batang 1 di sini. Kita blok di sini atau kita klik batangnya. Kita assign, frame load, distribute. Kita ubah menjadi mati luar. Kita isikan di sini. Yaitu untuk W1 untuk beban matinya itu adalah 8 kN meter. Maka kita isikan 8 dengan load direction atau arah dari gaya tersebut searah dengan gravitasi, dengan koordinat sistem adalah global, dan load tipenya atau tipe bebannya adalah gaya. Oke, kita okekan saja. Kemudian untuk batang W2 di sini kita blok untuk batang W2, kita assign, frame load, distribute. Kita isikan sebesar untuk W2-nya beban mati yaitu sebesar 6 kN meter. Kita di sini isikan 6, masih sama untuk setupnya ya. Untuk setupnya masih sama, kita oke. Nah, barulah kita masuk pada pembebanan beban terpusat pada setiap joinnya di sini. Pada join di sini adalah untuk P1 di sini kita assign join load force. Kita tetap kita ubah menjadi mati luar karena kita ingin fokus pada beban mati. Oke, untuk P1 sebesar 15 kN. 15 kN di sini. Maka kita pakai force global Z di sini dengan arah 15 kN. Kita oke. Ya, kemudian untuk P2 di sini. Untuk P2 yaitu sebesar 8 kN. Kita klik di sini. Kita klik atau kita blok. Assign, join float, force. Kita masih sama di sini, kita mengisikan dengan 8. Min 8 kN. Kita oke. Maka selesai sudah penggambaran pada display mati luar. Untuk melihatnya kita cukup ke display, show object load assign, kita klik frame, kita ubah menjadi mati luar, kita oke. Maka secara otomatis akan mempop up seluruh pembebanan yang telah kita lakukan. Kemudian barulah kita akan lanjut ke kedua, yaitu untuk pembebanan beban hidup. Biasa kita blocking dulu, kemudian assign, frame load, distribute. Kita ubah load patternnya menjadi beban hidup. Oke, kita baru isikan gayanya. Untuk W1 sebesar 15 kN per meter. Kita ubah 15 di sini. Kita oke. Kemudian untuk W2 di sini kita assign, frame load, distribute. Kita ubah menjadi 12 kN per meter. Oke, 12, kita oke. Kemudian pada beban terpusat pada setiap joinnya. Untuk P1 di sini kita assign join load force. Kita ubah menjadi hidup. Kemudian kita isikan bebannya yaitu ada 20 kN untuk P1. Maka kita ubah menjadi 20. Kita oke. Kemudian untuk P2 masih sama di joinnya di sini. Kita assign join load force. Masih hidup, betul?
Kemudian kita isikan sebesar 12 kN. Di sini kita isikan 12. Kita oke. Selesai sudah pembebanan pada beban hidup. Kita mendisplaykannya yaitu display show object load di sini frame. Kita hidup, beban hidup, oke. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisa pada sistem sub tersebut. Masih sama caranya, kita klikkan di sini pada analyze, set analyze dulu karena kita ingin mengecek bahwa yang dianalisis atau yang dianalisa yaitu sumbu X dan sumbu Z plan. Makanya kita memakai XZ plan di sini. Kita klik, kita oke, barulah kita pencet atau klik F5 atau klik pada tombol running di sini. Kita klik F5 di sini. Kemudian kita unrun untuk date dan modalnya, unrun di sini. Barulah kita di run now. Maka secara otomatis akan melakukan saving terlebih dahulu pada file yang kalian inginkan. Di sini saya misalkan kasih contoh yaitu contoh soal nomor 1. Kita replace saja yang sudah saya buat tadi. Oke. Maka tinggal menunggu render pada analisanya. Kita tunggu. Nah, beginilah hasil dari deformasi pada batang portal yang kita buat tadi barusan. Terus bagaimana sih cara kita melihat apa gaya momen, gaya lintang, gaya normal? Masih sama caranya. Kita cukup klik di sini pada show force or stress. Di sini kita klik. Kalian bisa melihat joinnya di sini. Mulai mati PS maupun yang lainnya. Di sini saya ingin melihat untuk U1. Kita klik. Nah, maka di sini akan terjadi pembebanan pada join yaitu sebesar 166,77 ke arah sumbu Z dan 11,5 ke arah sumbu X. Begitu pula kombinasi yang lain dan gaya-gaya lain. Kemudian ingin mengetahui gaya lintang, normal dan momen. Di sini kita cukup ke show force or stress, kita klik frame cable tendon. Nah, di sini yaitu kita misalkan ubah di sini menjadi U2 misalkan. Di sini adalah axial force yang mana artinya adalah gaya normal. Kita misalkan kita ingin melihat gaya normalnya dulu, kita axial force kita klik, kemudian kita oke. Nah, ini adalah besar dari gaya normal yang terjadi pada rangka portal kalian. Terus begitu pula untuk ingin melihat gaya lintang, masih sama untuk gaya lintang yaitu shear 2 strip 2 dan momen 3 strip 3. Kita share di sini, kita gaya lintangnya, kita oke. Masih sama di kombinasi U2. Nah, ini adalah gaya lintang pada pada bentuk portal kalian. Dan kemudian untuk gaya momen masih sama, kita pakai momen 3 strip 3. Kita oke. Nah, ini adalah gaya momen pada batang portal tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah apabila kalian ingin mengekspor hasil tersebut menuju Excel. Caranya sangat mudah. Kalian cukup ke display show table di sini atau Ctrl T, atau kalian sudah menyediakan di menu bar yang di sini seperti saya sudah menyediakan di sini untuk menu bar untuk mengekspor pada table. Baru kemudian ekspor ke menu Excel. Di sini kita bisa klik di sini show table di sini. Kita pilih apa saja atau menu apa saja yang bakal kita ekspor, itu tergantung kalian atau kebutuhan kalian. Di sini saya hanya ingin mengekspor reaksi pada tumbuhan di sini reaction di sini. Kemudian pada gaya lintang maupun momen maupun gaya normal. Di mana di elemen output kita klik frame di sini. Kemudian di sini kita checklist ke tiga-tiganya. Oh, enggak, kita cukup ke elemental force di sini. Karena kita ingin melihat gaya yang terjadi pada frame tersebut. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih apa saja yang akan kita lakukan di sini. Yaitu di load cache, kita select load cache di sini, kita blocking semuanya. Kemudian kita klik OK, barulah kita klik OK di sini. Maka secara otomatis dari sub tersebut akan mengekspor menjadi hasil dari tabel di sini. Nah,
di sini masih sama ya. Sorry. Nah, ini kita klik dulu. Nah, di sini kalian masih ingat ya, seperti yang video kemarin, yaitu untuk frame adalah batang kalian. Berarti di sini terdapat 6 batang harusnya. Sorry, 8 batang. Nah, mana saja batang tersebut? Batang 1, batang 2, batang 1. Saya scroll ke atas dulu biar buka. Ini dia. Batang 1 sini. Batang 2. Nih, mana? Batang 2. Batang 3. Batang 4. Batang 5, batang 6, 7, 8. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit di sini. Untuk P adalah beban gaya lintang. P adalah gaya normal. Untuk V adalah gaya lintang, dan M di sini M3 yaitu adalah gaya momen pada momen. Kemudian kalian ingin melihat pada join resisten atau pada tumpuan. Di sini kita cukup klik di sini pada join resisten di sini. Kemudian kita ingin mengekspor pada bentuk Excel. Kita cukup klik file, kemudian export all table to Excel. Klik, maka secara otomatis pada aplikasi SAP tersebut akan mengekspor pada bentuk Excel kalian. Kita tunggu. Nah, kita bakal cek pada Excel-nya. Ini dia adalah Excel dari kalian. Oke. Ini adalah Excel kalian. Setelah selesai, kalian bisa men-down di sini. Kita lanjut ke step berikutnya adalah melakukan plotting. Seperti biasa, untuk versi yang saya pakai di sini, kita cukup mengklikkan di sini pada satu print grafik. Apabila kalian memakai versi yang lawas, mungkin terdapat perbedaan tapi tidak terlalu signifikan. Kita cukup klik di sini, print graphic atau di file, print graphic. Kemudian untuk versi yang saya pakai sini, kalian bisa melakukan setup atau settingan mulai margin, bentuk kertas, posisi kertas, dan yang lainnya dalam satu template atau satu pop-up di sini. Masih rendering. Oke, nah ini adalah bentuk dari ekspornya kalian. Kemudian apabila kalian ingin mengubah posisi kertas, maka kita cukup di paste tab di sini untuk versi yang saya gunakan ya. Dengan disclaimer ya, versi untuk saya gunakan adalah versi SAP 2000 versi 21. Ini sini ada page tab, ada print tab di sini, terus ada baru print. Kita cek dulu di sini. Saya ingin menggunakan A4 tool, dan ini margin kita anggap default saja. Kita oke. Kemudian untuk jenis ekspornya saya ingin membuat menjadi PDF. Nah, di sini kita ubah menjadi Adobe PDF or Microsoft to PDF ya. Bebas kalian memilihnya. Di sini saya pakai Adobe PDF langsung. Kita oke betul. Kemudian baru kita klik pada print di sini. Maka secara otomatis akan melakukan saving pada lokasi yang kalian inginkan. Kemudian kita menamakan misalkan di sini adalah momen U1. Nah, save. Kalau sudah ada, kita replace saja nggak apa-apa. Nah, maka secara otomatis akan terekspor atau terubah menjadi bentuk PDF. Oke. Kita buka di sini bentuk PDF-nya. Nah, ini adalah bentuk PDF kalian yang telah terekspor. Kalian bisa juga melakukan exporting pada bentuk-bentuk yang lain, tergantung pada kalian yang inginkan. Mungkin video kali ini begitu saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya dan teman-teman saya semakin giat lagi membuat tutorial-tutorial tentang SAP 2000 atau aplikasi-aplikasi penunjang pada teknik sipil kali ini.
Mungkin begitu saja, jangan lupa sekali lagi ya, like, komen, dan subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.